Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Nah, kali ini saya ingin membahas undang-undang yang baru aja disahkan kemarin di tanggal 20 September, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Nah, mungkin pemirsa Cokro TV itu udah merasa biasa gitu kan di tengah masyarakat kita atau kehidupan kita yang semakin canggih, internetnya, IT-nya gitu kan, dan HP atau handphone udah ada di tangan kita di mana-mana, sangat-sangat masuk ke wilayah privat kita. Kita bisa baca media sosial di mana aja kita berada. Nah, kemarin itu juga sempat rame soal yang namanya hacker. Ada Bjorka, terus juga rame soal doxing dan lain-lain. Dan kemudian sekarang terjadilah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena masyarakat sudah banyak mengeluh bahwa data pribadinya bocor. Misalnya kita nggak pernah merasa memberikan data kita ke bank, tapi kita selalu mendapatkan tawaran kredit card, atau misalnya selalu mendapatkan telepon dan lain-lain, itu karena memang data pribadi kita itu bocor. Nah, kita akan membicarakan masalah terkait undang-undang baru ini, terkait perlindungan data pribadi dengan Bro Sigit Widodo. Halo Bro, halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, Bro Sigit ini dikenal sebagai aktivis media sosial juga ya, dan memang sudah biasa ya terjun atau aktif di dunia IT dan internet governance sebetulnya. Oh iya, tata kelola internet governance. Jadi waktu sebelumnya sebagai COO ya, Pandi ya, di singkatnya itu Pandi. Pengelola nama domain Internet Indonesia. Pengelola nama domain Internet Indonesia. Dan itu di bawah Kominfo ya? Itu adalah lembaga nirlaba yang ditunjuk oleh Kominfo. Oh, jadi bukan di bawah domain.id. Tapi jadi itu semua ditunjuk. yang domain.id semuanya itu di bawah Pandi. Oh, oke. Nah, sekarang Bro Sigit juga sebagai aktif atau malah menjadi salah satu koordinator dari pergerakan PIS, Indonesia betul. untuk semua ya, gerakan PIS untuk melawan disinformasi. Melawan. Jadi ini memang wilayah yang selalu digeluti oleh Bro Sigit ya. Kira-kira sudah 15-20 tahun terakhir lah ya. Jadi melotok lah ya kalau soal-soal kayak lumayan gini. Kira-kira. Nah, oke Bro, kita langsung nih Bro. Jadi kemarin kan kita tanggal 20 ya, DPR sudah sah menyetujui undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, apakah ini menurut Bro Sigit karena terkait dengan ramainya di media sosial soal hacker yang membuka habis-habisan data pribadi para pejabat? Waktu itu kan yang keluar ada LBP, Erick Thohir, Puan Maharani, terus banyak lah ya, termasuk kalau dari Mas Denny Siregar ya. Oh ya, Menkominfonya sendiri, terus banyak lah. Jadi semuanya itu dibuka, meskipun dibukanya lewat Telegram ya, di media Telegram ya. Telegram dan melalui satu forum hacker gitu, di bridge.to. Nah, Bro Sigit sendiri ngelihat apakah disahkannya undang-undang PDP ini ada kaitan nggak dengan rentetan peristiwa itu? Saya melihatnya ini jadi pemicu DPR buru-buru mengesahkan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini sudah disiapkan mungkin 5-7 tahun yang lalu. Oh gitu. Jadi rancangannya sudah cukup lama gitu. Bahkan mungkin ya beberapa sudah mulai agak usang gitu karena sudah 5-7 tahun. Tetapi kenapa DPR tiba-tiba sekarang ketok palu? Menurut saya salah satu pemicunya itu. Karena semuanya dibuka, termasuk akunnya ketua DPR-nya sendiri juga dibuka tuh. Jadi sekarang sudah menyentuh atau sudah kena ke orang-orang yang mengambil keputusan itu. Yang gitu. Dianggapnya
tadinya nggak terbayangkan sama sekali kalau beliau-beliau ini Ya, akan kena betul. gitu ya, karena dianggapnya biasanya kan rakyat yang kena gitu kan. Sekarang ternyata nggak cuma rakyat kecil aja, tapi pejabat-pejabat bisa kena. Jadi mereka mungkin gitu ya, mungkin tiba-tiba tersadar, oh iya saya juga bisa kena nih gitu, ketok palu deh, gitu kali ya. Padahal kan sebenarnya peristiwa atau kasus bocornya data ini udah lama ya, udah Sudah sering lama. banget ya. Jadi kalau kita bicara perlindungan data pribadi sebetulnya ya sangat berhubungan dengan jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia. Semakin tinggi jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia, maka ekspos terhadap data pribadinya juga semakin besar. Nah sekarang kan pengguna internet kita udah 200-an juta tuh. Mayoritas orang Indonesia punya akses ke internet. Jadi data kita terbuka secara luas di internet, sementara nggak ada undang-undang yang melindungi gitu. Dan undang-undangnya sendiri itu ya tadi sudah dibuat sekitar tahun 2000, mulai 2015, 2017, 2018, ingat saya sudah mau diajukan ke DPR, tapi ditunda karena masuk tahun politik pada saat itu, kemudian baru dimasukkan kembali 2019 setelah pemilu, terus masuk prolegnas, dari situ mandek 2 tahun. Jadi ini 2,5 tahun nih di tangan DPR, baru sekarang akhirnya diketok. Dengan perubahan yang menurut saya nggak signifikan juga sih. Artinya 2,5 tahun cuma mengganti beberapa pasal dan menambah beberapa pasal, menurut saya agak kebangetan nih. Mohon maaf untuk teman-teman di DPR gitu, tapi 2,5 tahun ngapain aja sih? Gitu. Oke, sebelum ke situ mungkin juga Bro Sigit perlu sedikit nih menjelaskan tentang apa sih sebenarnya aturan atau paling penting dari Undang-Undang PDP ini. Kita singkat aja PDP ya. PDP, oke. Jadi hal yang paling penting di Undang-Undang PDP ini adalah kalau ada orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan data pribadi kita, sekarang bisa dipidana. Jadi kalau kita lihat ancaman pidananya bisa dimulai penjara 4 sampai 6 tahun, kemudian ada denda 4 sampai 6 miliar. Yang sebelumnya nggak bisa dilakukan. Jadi misalnya saya punya data pribadinya Teh Nong nih, saya manfaatkan untuk sesuatu lah, kejahatan misalnya. Kejahatannya bisa dikriminalisasi, bisa diproses gitu. Tapi penggunaan data pribadinya sendiri tidak melanggar hukum. Sampai kemarin diketok palu. Nah sekarang siapapun yang menyalahgunakan data pribadi itu bisa dipidana. Jadi dulu itu sebelum adanya undang-undang ini kan sebenarnya ini kan bocornya data pribadi atau misalnya peristiwa doxing gitu. Doxing itu dibukanya data-data kita dan kemudian disebarkan ke publik, atau juga misalnya hacker. Ini kan sebenarnya udah sering terjadi ya, berkali-kali dan udah banyak banget yang menjadi korban kan. Nah, kalau dulu jadi untuk pembocoran atau penyebaran datanya itu sendiri itu tidak kena pidana ya? Tidak kena pidana. Hanya misalnya dampaknya atau apa mungkin ya? Jadi misalnya gini, ada debt collector lah. Debt collector menggunakan data nasabah misalnya untuk melakukan intimidasi terhadap seseorang. Nasabahnya ya? Nasabah atau orang yang dianggap dekat gitu dengan nasabahnya, kan biasanya semua data diambil tuh sama si pinjol nih, biasanya pinjol yang ilegal tuh suka ngambil data, kemudian digunakan untuk intimidasi ke orang-orang yang misalnya telat bayar. Nah kalau dulu misalnya itu terjadi, paling mereka akan kena misalnya kalau dituntut ya perbuatan tidak menyenangkan, misalnya seperti itu. Tapi penggunaan data pribadinya sendiri nggak bisa nih. Termasuk misalnya kita dapat tawaran untuk, yaitu mulai dari pinjaman sampai misalnya tawaran kartu untuk jadi nasabah, kartu kredit. kredit dan sebagainya, itu nggak bisa dipidana sama sekali tuh. Menyebalkan iya gitu. Nyebelin, tapi kalau kita mau laporin ke polisi juga dasarnya apa? Paling ya itu dari perbuatan tidak menyenangkan, paling maksimal seperti itu. Jadi, nah apakah ada ini masih terkait dengan konten ya, konten dari undang-undang itu. Tadi dibilang bahwa poin yang paling penting jadi sekarang itu bisa dipidana orang yang menyebarkan data pribadi, dan menyalahgunakan. Nah, selain itu ada lagi nggak untuk misalnya perlu diketahui oleh pemirsa Cokro TV terkait undang-undang ini? Sebetulnya pada dasarnya adalah ini untuk melindungi data pribadi masyarakat. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat sebetulnya bahwa
bagaimana sih undang-undang ini bisa melindungi gitu. Jadi kan ada yang namanya pemilik data pribadi. Nah, biasanya yang dirugikan pemilik data pribadi ini. Jadi kalau di undang-undang ini dia membedakan dengan pemilik data pribadi, kemudian ada pemroses data pribadi, pengendali data pribadi, kemudian ada lembaga yang nanti di bawah presiden. Nah, si pengelola dan pemilik ini yang nantinya akan jadi pemilik yang akan jadi yang punya kuasa lah pada data pribadi. Misalnya katakan lembaga keuangan. Misalnya saya nasabah, saya nasabah sebuah bank, maka ketika bank itu mau menggunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan konsen saya, itu bisa dipidana. Jadi sebetulnya masyarakat seharusnya memanfaatkan ini ketimbang khawatir gitu ya. Karena saya juga menangkap ada kekhawatiran masyarakat, jangan-jangan ini nanti buat kriminalisasi misalnya gitu. Sebetulnya kita lihat positifnya aja. Ini lebih melindungi kita ketimbang nanti buat kriminalisasi. Kecuali kita misalnya menyalahgunakan, ya tadi melakukan doxing misalnya. Ya hindarilah gitu melakukan doxing, kemudian menyebarkan data pribadi seseorang, itu perlu kita hindari dengan adanya undang-undang ini. Karena misalnya saya menyebarkan data pribadi itu simple, termasuk nama aja udah data pribadi. Nama, tanggal lahir, umur, alamat itu data pribadi. Kalau itu disebarkan tanpa persetujuan misalnya saya sebagai pemilik data pribadi, maka itu bisa dipidana. Nah itu yang mungkin beberapa orang takut nanti saya kena nih. Saya dikriminalisasi karena saya tidak sengaja misalnya menyebarkan data yang terkait dengan seseorang. Data pribadi seseorang gitu. Tapi sebetulnya intinya sih ini untuk melindungi warga negara, untuk melindungi masyarakat. Tapi memang kekhawatiran itu kalau kita lihat di undang-undangnya, itu besar nggak sih kemungkinannya terjadi? Kalau untuk masyarakat kebanyakan sepertinya tidak ya. Karena masyarakat kebanyakan kan sebetulnya juga jarang banget yang namanya nyebarin data pribadi. Kecuali yang sengaja banget gitu ya? Ya, itu juga jarang banget lah. Saya agak khawatir, mungkin kekhawatiran ini terjadi pada teman-teman aktivis. Teman-teman aktivis kan banyak yang misalnya kemudian merasa bahwa saya boleh dong menyebarkan data pribadi pejabat publik gitu. Sebagai masyarakat saya ingin memberikan kritik, saya boleh menyebarkan data pribadi. Sebagai bagian dari check and balance. Betul, gitu ya? Itu ada kemungkinan kena nih, kalau nggak berhati-hati gitu. Jadi betul-betul harus mulai kita plototin nih. Saya juga belum baca secara detail banget, karena kan ada beberapa perubahan. Tapi intinya kita harus lihat semua pasal per pasal, kira-kira mana yang bahaya nih buat teman-teman aktivis. Saya sih menyarankan lihat semua pasalnya, kira-kira bakal terjerumus di mana, bahkan bakal kejeblos di mana nih bahaya nih. Tapi kalau buat masyarakat secara umum sebenarnya jarang banget ya kita nyebarin, nggak ada gunanya juga. Misalnya saya nyebarin datanya Teh Nong gitu, dan kan sesimpel gini, ada orang nanya ke saya, tahu nggak nomor handphonenya Teh Nong? Kalau saya langsung kirim itu menyebarkan data pribadi itu secara tidak sah. Tapi kan biasanya juga secara etis saya akan nanya dulu ke Teh Nong. Teh Nong, ada teman saya nyari Teh Nong, boleh nggak saya kasih nomor handphonenya? Terus Teh Nong bilang, oh boleh. Baru saya kasih, kan etisnya kayak gitu. Sebetulnya kalau itu dilakukan aman. Tapi tiba-tiba ada yang minta gitu. Walaupun Teh Nong, saya tahu Teh Nong kenal teman saya itu, tapi kan ketika saya belum bicara dulu kan nggak bisa juga saya sebarkan. Sebetulnya aman kalau menurut saya untuk masyarakat. Jadi artinya kalau menurut Bro Sigit justru sebenarnya undang-undang PDP ini benar-benar untuk melindungi masyarakat ya, dari penyalahgunaan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kita ya, dengan masyarakat gitu ya. Nah, kritik yang tadi disampaikan itu juga mungkin terkait dengan yang namanya bahwa biasanya undang-undang atau aturan itu kan selalu mengekang yang namanya kebebasan. Nah, tadi kan yang tadi sedikit dijelaskan oleh Bro Sigit bahwa ini khawatirnya misalnya tidak bisa mengkritik pemerintah, kebijakan pemerintah gitu kan. Nah, Bro Sigit sendiri ngelihat sejauh mana sih misalnya dalam kan udah ngikutin sejak di awal ya, ada kemungkinan seperti itu kah gitu? Selalu ada ya, artinya. Kalau di sini saya tadi dapat bocoran misalnya di pasal 65 apa berapa gitu ya. Ya, jadi kan sebetulnya selalu ada lah ya, selalu ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan ketika sebuah rejim
Kita nggak tahu di masa depan misalnya kita ada rejim otoriter yang kemudian memanfaatkan aturan ini, ya bisa aja gitu. Tapi sekarang kita berbaik sangka dulu bahwa aturan ini dirancang dan disahkan untuk melindungi masyarakat. Masalah kita semakin tidak bebas, menurut saya iya. Karena yang namanya keamanan dan kebebasan itu selalu berbanding terbalik. Kalau kita mau rumah kita aman, ya harus kita kunci. Kalau kita mau rumah kita aman, kalau kita nggak di klaster, kita harus punya pagar gitu. Kalau rumah kita nggak pagar, ya either kita hidup di klaster atau memang daerah situ aman banget, orangnya baik-baik banget gitu. Tapi kalau misalnya kemudian kita di jalan besar, rumahnya di pinggir jalan besar, rumahnya nggak dikasih pagar, nggak dikunci, terus ada maling masuk, ya salah sendiri gitu. Tapi kan bikin pagar, bikin kunci, bikin pintu segala macam itu kan ngerepotin sebetulnya. Enak juga keluar rumah langsung jalan gitu, nggak usah nggak usah ngelewat pagar, kunci-kunci. Tapi selalu yang namanya keamanan dan kebebasan itu selalu berbanding terbalik. Tergantung kita mau data kita disalahgunakan terus sampai bertahun-tahun ke depan, tiap hari nerima SMS nggak jelas, WhatsApp nggak jelas, tiba-tiba juga WhatsApp dapat kita telepon bisa, juga kan. WhatsApp kita diambil alih juga bisa tuh, gampang tuh dicuri ya, dibajak orang gitu karena ketahuan. Oh, saya tahu semua nih datanya Teknong. Nah, nick-nya tahu, kakak tahu, segala macam. Saya bisa aja tuh kemudian bajak WhatsApp-nya Teknong gitu. Nah, apa kita mau kayak gitu terus? Kan nggak juga gitu. Jadi ya harus ada kebebasan-kebebasan tertentu yang harus dikorbankan memang untuk keamanan. Itu selalu ada kalau menurut saya sih. Nah, terkait dengan yang namanya katakanlah nih saya kasih gambaran misalnya gini, sebelum adanya undang-undang PDP ini kan sebenarnya data kita ini kan sudah kita kasihkan secara sadar yang tadi dibilang itu konsen gitu ya, kepada misalnya ketika kita membuka apply daftar medsos kita misalnya kan, terus misalnya di bank misalnya kan, atau di lembaga-lembaga yang menurut kita yang bertanya kepada kita yang kemudian kita isi kan gitu. Nah, apakah ada misalnya dalam undang-undang tersebut kewajiban si lembaga-lembaga atau apa istilahnya aplikasi atau apa yang sudah pernah punya data pribadi kita itu untuk apa istilahnya bertanggung jawab atau apa, terus kemudian kalau misalnya ketahuan mereka menyalahgunakan, kita bisa mempidana ya? Bisa. Jadi kalau untuk lembaga-lembaga, kalau dalam dalam undang-undang ini, misalnya pengendali dan pemroses data pribadi, itu lembaga-lembaganya bisa dituntut, kemudian bisa mendapatkan satu sanksi administrasi, kemudian bisa mendapatkan denda juga untuk lembaganya. Kalau orang-orang yang terlibat bisa sampai pidana kurungan 4 sampai 6 tahun. Jadi tadi misalnya dibilang istilahnya lembaga pengendali? Lembaga pengendali dan pemroses, jadi ada 2 gitu. Jadi itu kalau misalnya dikasih contoh itu kayak lembaga pengendali apa, lembaga pemroses itu apa? Misalnya kalau kita bicara daftar SIM card deh, pengendalinya itu seharusnya Dukcapil ya. Lembaga pengendalinya itu Dukcapil, pemrosesnya adalah operator ponsel. Jadi baik Dukcapil maupun operator ponsel ini dua-duanya bertanggung jawab nih kalau ada kebocoran. Disengaja maupun tidak, apalagi penyalahgunaan. Kebocoran aja mereka harus tanggung jawab. Jadi kayak kemarin kan konon 1,3 miliar data ponsel bocor nih. Nah, nanti ini harus tanggung jawab nih, entah bocornya di mana. Saya sih nggak yakin di Dukcapil, saya lebih khawatir di pengelola, operatornya, di pengelolanya, karena data dari Dukcapil ke operator itu tidak lewat jaringan publik, dia jaringannya privat setahu saya, jadi agak susah untuk dijebol. Tapi di operatornya mungkin jebol nih. Nah, kalau itu terjadi, maka operatornya bisa kena sanksi administrasi dan denda. Nah, itu sekarang. Jadi kalau dulu itu ketika terjadi bocor besar-besaran sampai miliaran data gitu, kan nggak diapa-apain kan? Ya kita mengelus dada aja. Iya, maksudnya ya cuma gitu ya. Oh ya udahlah pasrah gitu ya. Udah berarti data kita itu udah kemana-mana lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya makanya nih Bro, ini menarik ya buat saya yang tadi kita kan sempat ngobrol-ngobrol gitu di ruangan bahwa
ada yang bilang sebenarnya kan undang-undang ini tuh telat gitu ya. Karena kan ya ini kerasa juga sih sebenarnya. Cuma kalau buat saya karena saya bukan orang penting gitu kan. Jadi udah bocor di mana-mana, ya udahlah nerima telepon, tawaran ini, tawaran itu, ya udah kayak gitu-gitu. Nah, bener ya ini telat ya? Telat iya, karena kebanyakan negara di Asia Tenggara aja. Di Asia Tenggara itu udah punya sekitar 5 tahunan lebih lah. Jadi pada saat undang-undang ini, aturan ini udah ada. Kayak di Uni Eropa mungkin udah punya sekitar 10 tahunan. Jadi memang terlambat sekali, tetapi gini, saya sepakat juga gitu ya, secara teknis sebetulnya ada pertanyaan gini, ini mau ngelindungin apa gitu? Karena perlindungan data pribadinya udah nyebar gitu kan. Jadi udah yang bocor dilindungi gitu, udah kemana-mana ya. Udah nggak bocor lagi, udah bobol gitu kan. Terus yang dilindungi apa? Ada yang skeptis seperti itu. Tapi saya berpikirnya gini aja deh. Oke, udah bobol, datanya udah nyebar kemana-mana. Tapi setidaknya data itu kalau disalahgunakan orangnya bisa dipidana. Ada ya lebih aman lah setidaknya ketimbang tidak ada undang-undang ini. Gitu. Bahwa kita juga khawatir ya mungkin data saya udah di mana-mana. Jadi simple gini deh. 2019 kan saya nyalek ya. Data saya ada di KPU kan. Sampai sekarang datanya masih ada loh. Artinya dan itu nyebar di mana-mana, jadi semua caleg yang masuk di KPU itu datanya ketahuan semua di situ. Jadi sebenarnya kan kalau kondisinya sekarang itu ya kita tentu saja sangat-sangat menyambut baik ya adanya undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi, karena kita harapkan ini menjadi payung hukum kita meskipun kondisi data pribadi kita itu udah bocor kemana-mana, tetapi minimal itu tidak menggelinding, disalahgunakan, dimanfaatkan nggak jelas gitu ya. Dan kalaupun misalnya itu terjadi, kita punya hak untuk menuntut dan mempidanakan ya. Oke, menarik sekali nih bro. Seandainya pemerintah atau DPR waktu itu cepat, mungkin kondisi kebocoran yang sudah kemana-mana ini nggak terjadi ya. Harusnya lebih baik lagi, karena sekarang gini, kita kasus Bjorka deh yang masih hangat nih ya, kasus Bjorka. Bjorka itu kalau ditangkap, dia kalau tidak pakai undang-undang data pribadi mau dihukum, dipidanakan dengan apa? Apakah dia betul membobol jaringan atau server, kan belum tentu juga. Itu harus dibuktikan kan. Tapi yang jelas dia sudah menyalahgunakan data pribadi, dia sudah menyebarkan datanya pejabat-pejabat gitu, Pak Menkominfo, Dirjennya, Mbak Puan segala macam semua udah dibobol. Itu jelas menyalahi undang-undang data pribadi yang sekarang sudah muncul. Masalahnya kan sebarinya sebelum diketok palu gitu. Nah, kemudian kalau ini diketok palu beberapa waktu sebelumnya, kena nih si Bjorka. Tapi kalau sekarang ini ditangkapnya kan dia harus dibuktikan bahwa dia menyerang sebuah sistem. Itu bisa nih pakai undang-undang ITE dan undang-undang telekomunikasi kena nih si Bjorka. Tapi kalau itu nggak bisa dibuktikan, terus nanti ketangkap nih misalnya. Dia lepas ya? Lepas. Sama sekali nggak ada pasal yang bisa diterapkan kecuali dibuktikan dia betul-betul menyerang sebuah sistem. Atau yaitu bikin kehebohan, kan sebenarnya ada juga kan. Atau perbuatan tidak menyenangkan ada, cuma kan ringan banget gitu ya. Ringan banget ya. Nah, mungkin buat pemirsa Cokro TV perlu tahu juga sih bro, kenapa sih misalnya data pribadi, kan ada juga kayak saya kadang tuh ngerasa udahlah nggak merasa penting gitu ya. Tapi ternyata kan penting banget ya. Itu bisa dijelaskan nggak bro? Jadi kalau dulu mungkin nggak, terutama orang-orang zaman dulu gitu ya, dalam tanda kutip orang zaman dulu mungkin merasa ya biar aja ketahuan nama saya, orang tua saya segala macam. Kan biasa gitu kan. Zaman dulu kan juga ada buku telepon, tinggal cari ketahuan nomor teleponnya gitu. Kenapa sekarang jadi data pribadi gitu? Itu pola pikir analog kalau menurut saya gitu. Ketika kita bicara digital, pola pikirnya sudah digital, data-data kita di dunia digital kan data sebetulnya. Bukan saya muncul di dunia digital kan nggak gitu. Yang muncul adalah data saya.
datanya Teknong gitu kan. Ketika saya tahu data-datanya Teknong, saya bisa jadi Teknong di dunia digital. Itu yang paling berbahaya sebetulnya. Tadi misalnya saya bisa tiba-tiba bilang ke temennya Teknong, saya pinjam uang 10 juta dong, saya habis kecurian nih. Atas nama Teknong, misalnya gitu. Karena saya tahu data pribadinya Teknong. Atau misalnya saya punya fotonya Teknong segala macam, terus saya ngambil pinjaman online misalnya. Terus Teknong dikejar-kejar debt collector misalnya. Padahal saya nggak pernah. Padahal nggak pinjam, yang pinjam saya gitu. Bisa-bisa kayak gitulah kira-kira bahayanya dengan semakin seringnya kita di dunia digital. Nah, problemnya orang Indonesia sekarang lebih sering di dunia digital ketimbang tidur. Yang tadi saya sedikit jelaskan ya gitu ya. Jadi tidur kita kan maksimal 8 jam gitu ya, kecuali males banget gitu kan, 8 jam lah gitu. Orang Indonesia itu rata-rata 8,5 jam menggunakan internet tiap hari. Jadi kita lebih sering dalam bentuk digital, wujud kita digital di internet itu lebih sering muncul ketimbang wujud fisik kita yang secara analog ini. Jadi data pribadi itu adalah kita. Kalau data pribadi kita dicuri ya, itu sebetulnya identitas kita dicuri. Dan saya bisa jadi siapapun kalau saya tahu data pribadi seseorang. Gampang saya mau mengajukan kartu kredit misalnya, kan selalu ditanyakan nama ibu kandung. Untuk verifikasinya kan entah NIK dan nama ibu kandung. Itu standarnya gitu, NIK nama ibu kandung. Saya tahu NIK-nya Teknong, saya punya nomor kakaknya Teknong, saya punya nama ibu kandung, udah saya bisa daftar macam-macam di situ. Itu bahayanya di situ. Luar biasa ya. Semakin sering kita ke internet, itu akan semakin berbahaya nih kebocoran data pribadi. Kalau dulu sebelum era internet, ya waktu orang Indonesia yang di internet baru 1 juta 2 juta nggak bahaya lah. Sekarang 200 juta loh. Hampir 80% dari 80%, 75 sampai 80% orang Indonesia aktif di internet sekarang. Ya, jadi yang tadi diterangkan oleh Bro Sigit bahwa memang hidup kita sekarang ini tidak bisa lepas dari digital ya. Jadi sudah meskipun mungkin tidak semuanya, tapi mayoritas aktivitas kita bersentuhan dengan digital. Di situ makanya pentingnya undang-undang ini ya Bro ya. Oke Bro, terakhir Bro, yang mungkin mau disampaikan kepada pemirsa Cokro TV. Kalau saya sih berharap tidak perlu euforia ya dengan undang-undang PDP ini. Artinya undang-undang ini bukan solusi untuk segala permasalahan. Ini baru awal sebetulnya kalau menurut saya. Jadi ini awal momen untuk kita memperbaiki pengelolaan data pribadi kita. Kemudian lembaga-lembaga pemerintah, BUMN yang selama ini mengelola data pribadi masyarakat juga harus mulai berbenah nih. Karena sekarang kan kebocoran apapun mereka kena juga. Nggak harus BUMN sih, swasta juga ya. Jadi lembaga pemerintah, BUMN, swasta itu harus mulai berbenah saat ini. Dan mungkin mengganti ininya, aturan mainnya. Jadi kalau dulu misalnya ada bank yang dengan mudahnya data itu tercecer gitu, sekarang nggak bisa. Jadi mereka harus betul-betul menjaga datanya karena sekali tercecer itu lembaga yang kena ini entah apa namanya dia pemroses atau pengendalinya ini bisa kena sanksi. Dan untuk masyarakat ya tetap hati-hati sih kalau menurut saya. Jadi jangan saya bisa nuntut nih, ya lebih baik kan data kita nggak nyebar. Gitu. Walaupun terus terang saya tahu sulitnya menjaga data pribadi. Gampang gini deh, kita masuk ke kantor atau masuk ke kompleks. Itu kita dimintain KTP loh. Kadang disuruh naruh KTP gitu dan kita baik-baik aja. Padahal itu ada NIK, ada segala macam gitu. Itu bisa difoto kemudian disalahgunakan, sangat mudah lah intinya. Nah, ini juga pemerintah harus mulai berpikir juga baik pusat maupun daerah. Mungkin harus ada aturan nanti orang nggak boleh yang namanya naruh KTP misalnya gitu. Nah, ini masih panjang nih prosesnya. Bahkan yang namanya lembaga lembaga pengelola, lembaga perlindungan data pribadinya sendiri, itu harus dibentuk dulu sama Presiden. Jadi undang-undang ini mensyaratkan Presiden membentuk lembaga pelaksana perlindungan data pribadi. Oh, jadi itu kayak komisionernya gitu ya? Iya, kayak komisionernya. Ini yang bikin ribut Kominfo sama DPR, sehingga 2,5 tahun mandek nih. Kominfo minta lembaga itu di bawah Kominfo, DPR minta di bawah Presiden. Akhirnya DPR nih yang menang.
di bawah presiden. Nah, sekarang bolanya di presiden. Presiden harus bikin ketentuan tentang lembaga itu dalam peraturan presiden, kemudian cari orang-orang buat duduk di dalamnya, yang kompeten gitu, yang ahlinya. Dari situ baru ini bisa dijalankan. Kalau lembaga itu belum ada, undang-undang ini nggak bisa dijalankan. Jadi itu syarat utamanya. Syarat utamanya di situ. Untuk berjalannya undang-undang ini harus ada dulu lembaga pelaksananya, pelaksana atau pengawasan gitu ya. Betul. Terhadap pelaksanaan undang-undang PDP ini ya. Jadi juga lembaga ini nanti berhak memberi sanksi misalnya pengelola data pribadinya ngaco gitu, dikasih sanksi administrasi atau denda. Ini lembaga ini yang punya wewenang. Nah, jadi dari sekarang sampai nanti betul-betul sudah diundangkan. Jadi masuk ke lembaran negara, kemudian ada peraturan presiden tentang lembaga tadi, dipilih orang-orangnya. Menurut saya masih panjang lah. Itu ada batas waktunya nggak, Bro? Saya belum baca secara spesifik ya, tapi biasanya kan standarnya 1 tahun minimal ya, paling lama gitu. Jadi standar undang-undang itu pasti ini harus dibentuk dalam waktu sekitar 1 tahun sejak diundangkan. Jadi artinya selama 1 tahun ini nasib kita sebagai pengguna internet atau yang sudah melakukan aktivitas dengan cara digital itu sebenarnya masih belum merasa aman dong ya. Masih harus hati-hati. Tetap harus hati-hati ya. Oke, Bro. Gitu. Keren banget ini. Jadi pemirsa Cokro TV, dari obrolan kita dengan Bro Sigit tadi bahwa kita senang atau berterima kasih bahwa akhirnya undang-undang pelindungan data kita nih, data kita semua, data pribadi kita semua itu disahkan oleh DPR dan ini menjadi kayak semacam catatan atau bukan catatan sih, tapi kelebihan atau lebih maju lagi gitu ya, bahwa kita merasa aman dan posisi negara ini hadir. Kita gitu kan. Jadi negara kelima di Asia Tenggara yang punya setidaknya tapi 5 negaranya ASEAN yang maju ya. Artinya di 5 negara pendiri ASEAN kita paling telat gitu. Paling telat ya? Di ASEAN 5 yang pendiri pertama ASEAN itu kita paling telat. Tapi oke, dan ini juga ternyata kalau menurut penjelasan Bro Sigit nggak langsung bisa dilaksanakan gitu karena harus menunggu lembaga pelaksana undang-undang ini. Oke, Bro Sigit, terima kasih untuk waktunya dan obrolannya. Sebelum saya tutup, kita seruput dulu kopinya. Udah dingin ya? Nggak apa-apa, masih enak kok. Oke, pemirsa Cokro TV, terima kasih untuk perhatiannya dan juga sekali lagi terima kasih Bro Sigit. Kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi dengan pembicaraan yang lebih hot lagi. Terima kasih, salam, dadah.